bands. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami tentang modal ventura. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan pengertian dari modal ventura. Modal ventura adalah terjemahan dari venture capital, yang artinya modal yang diinvestasikan pada usaha berisiko tinggi, atau dengan kata lain risk capital atau modal berisiko. Kenapa sih modal ventura itu dikatakan atau diartikan sebagai modal risiko, yaitu karena modal ventura itu tidak menekankan pada jaminan sama halnya dengan kredit perbankan, melainkan modal ventura itu lebih menekankan pada prospek dan kelayakan usaha, di mana modal ventura melihat adanya potensi perkembangan dari perusahaan perintis atau perusahaan baru, sehingga perusahaan modal ventura itu memutuskan untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi kepada perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari ketika perusahaan tersebut berkembang. Ketika perusahaan tersebut berkembang, maka perusahaan modal ventura itu akan untung, dan sebaliknya ketika perusahaan tersebut tidak berkembang, maka perusahaan modal ventura akan rugi. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan modal ventura menurut 3 ahli, yaitu yang pertama menurut Tony Lawrence. Ia mengatakan bahwa modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk modal risiko, mengharapkan capital gain bukan bunga atau dividen, yang artinya seperti yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa perusahaan modal ventura itu menanamkan modalnya atau berinvestasi kepada perusahaan baru dengan mengharapkan keuntungan di kemudian hari. Terus yang kedua menurut Clinton Richardson, ia mengatakan bahwa modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu berisiko tinggi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa modal ventura itu dikatakan atau diartikan sebagai modal yang berisiko karena perusahaan tersebut tidak menekankan pada jaminan seperti kredit perbankan, melainkan pada prospek dan kelayakan usaha. Adanya ketidakpastian antara untung dan rugi. Terus yang ketiga menurut Robert White, ia mengatakan bahwa modal ventura adalah bisnis pembiayaan untuk pembentukan dan pengembangan usaha baru di bidang teknologi dan non-teknologi, yang artinya perusahaan modal ventura itu sangat membantu pengembangan usaha-usaha baru melalui pembiayaan modal kepada perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut dapat mengembangkan usaha-usaha mereka ke depannya. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan unsur-unsur dari perusahaan modal ventura. Itu terdapat 5 unsur. Yang pertama itu badan usaha, di mana perusahaan modal ventura itu adalah perusahaan yang sah dan terdaftar secara hukum, bukan perorangan atau kelompok informal. Terus yang kedua bidang pembiayaan, yang artinya fokus utama kegiatan perusahaan modal ventura itu adalah memberikan dukungan finansial kepada perusahaan-perusahaan baru yang membutuhkan pembiayaan modal. Terus yang ketiga ada penyertaan modal, yaitu bentuk utama kegiatan modal ventura itu adalah menanamkan modalnya atau berinvestasi secara langsung kepada perusahaan-perusahaan target. Yang keempat itu perusahaan pasangan usaha, di mana perusahaan pasangan usaha ini adalah perusahaan atau bisnis yang menjadi target investasi perusahaan modal ventura. Terus yang terakhir ada jangka waktu tertentu, di mana investasi yang dilakukan perusahaan modal ventura itu bersifat jangka panjang, di mana modal modal ventura itu akan ditahan oleh perusahaan-perusahaan baru yang menerima pembiayaan modal untuk menunggu hasil yang akan diterima atau keuntungan bagi perusahaan modal ventura. Berikutnya sejarah singkat modal ventura. Yang pertama pada tahun 1946. Nah, pada tahun 1946 ini Georges Doriot mendirikan American Research and Development Corporation atau ARNDC. Nah, ARNDC ini adalah pelopor modal ventura karena ARNDC ini merupakan perusahaan pertama yang mengumpulkan dana dari sumber institusional seperti dari yayasan pendidikan dan
asuransi untuk diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan rintisan atau startup. Lalu yang kedua pada tahun 1957. Nah, pada tahun 1957 ini AR&DC tadi melakukan investasi sebesar 70.000 US dollar Amerika pada perusahaan Digital Equipment Corporation atau DEC, yang dimana investasi tersebut mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, keuntungan yang besar tersebut membuktikan validitas dan potensi model bisnis industri modal ventura. Lalu yang ketiga pada tahun 1958 diterbitkan Undang-Undang Investasi Usaha Kecil atau Small Business Investment Act, yang dimana secara resmi diperbolehkan kantor pendaftaran usaha. Berikutnya, manfaat modal ventura bagi perusahaan pasangan. Yang pertama, peluang berhasil lebih besar. Dukungan manajemen dan jaringan yang diberikan oleh penyedia modal ventura dapat mengurangi risiko usaha. Artinya, perusahaan tidak hanya mendapatkan dana, tetapi juga keahlian, bimbingan strategis, dan akses ke koneksi penting yang membantu perusahaan untuk tumbuh lebih efektif. Lalu yang kedua, distribusi produk efisien. Perusahaan dapat akses ke jaringan distribusi luas yang dimiliki oleh penyedia modal ventura. Artinya, produk dan layanan perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan lebih cepat tanpa harus membangun infrastruktur distribusi dari nol. Lalu yang ketiga, meningkatkan bankabilitas. Nah, meningkatkan bankabilitas ini adalah meningkatkan kepercayaan kreditur dan struktur permodalan perusahaan. Artinya, keterlibatan modal ventura memberikan sinyal positif kepada pasar dan bank, membuat perusahaan lebih kredibel dan lebih mudah mendapatkan pinjaman di masa depan. Lalu yang keempat, keuntungan lebih tinggi. Keuntungan tidak tergerus oleh pembayaran utang dan bunga, dan perusahaan dapat menginvestasikan untuk ekspansi. Lalu yang kelima, meningkatkan likuiditas. Arus kas perusahaan tetap lancar dan bisa digunakan sepenuhnya untuk operasional dan pengembangan, menjaga kesehatan keuangan jangka panjang. Berikutnya, jenis-jenis pembiayaan modal ventura. Yang pertama, equity financing, yang merupakan jenis pembiayaan langsung. Dalam hal ini, perusahaan modal ventura melakukan penyertaan modal secara langsung pada perusahaan pasangan dengan cara mengambil bagian dari jumlah saham milik perusahaan pasangan usaha. Lalu yang kedua, semi equity financing, merupakan jenis pembayaran dengan cara membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan. Lalu yang ketiga, mendirikan perusahaan baru. Dalam hal ini, perusahaan modal ventura sama-sama dengan perusahaan pasangan usaha mendirikan usaha baru. Lalu yang keempat, bagi hasil, merupakan jenis pembiayaan yang ditunjukkan kepada usaha kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum PT, namun tidak menutup kemungkinan dengan yang berbadan hukum atau PT apabila kedua pihak saling menginginkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme modal ventura berdasarkan bantuan dan penghimpunan dana. Berdasarkan bantuan, yang pertama, single tier approach, artinya hanya satu perusahaan yang bisa memberikan dua hal sekaligus, misalnya uang atau pembiayaan, pendampingan atau manajemen. Semua bantuan datang dari satu sumber saja. Yang kedua, two tier approach, artinya dua perusahaan berbeda yang membantu. Satu perusahaan memberikan dana dan satu perusahaan lain memberikan manajemen atau pembinaan. Berdasarkan penghimpunan dana, yang pertama, leverage venture capital adalah modal ventura mendapatkan dana lebih banyak dari pinjaman. Yang berikut, mekanisme modal ventura berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, private VSI adalah modal ventura yang dimiliki oleh pihak swasta dan belum go publik. Artinya saham perusahaan ini belum bisa menjual sahamnya ke masyarakat. Yang kedua, public VSI adalah modal ventura yang sudah go publik. Saham perusahaannya sudah bisa dibeli di masyarakat di pasar modal. Yang ketiga, bank affiliate adalah modal ventura didirikan dan dimiliki oleh bank. Sumber modal dan pengelolaannya terkait dengan bank. Dan yang keempat, konglomerat VSI adalah
modal ventura yang dimiliki oleh beberapa perusahaan besar atau grup perusahaan, biasanya anak dari perusahaan grup konglomerat. Yang berikut peran vital modal ventura dalam perkembangan startup. Yang pertama, menyediakan pendanaan. Adalah modal ventura memberikan uang untuk berkembang tanpa perlu jaminan aset. Artinya startup bisa tumbuh lebih cepat. Yang kedua, bimbingan dan keahlian. Adalah modal ventura memberikan nasihat, pengalaman, industri dan strategi, membantu startup membuat keputusan yang benar. Yang ketiga, akses ke jaringan. Adalah modal ventura menghubungkan startup dengan mitra bisnis, calon karyawan dan pelanggan untuk memperluas relasi penting. Yang keempat, sinyal positif adalah jika startup membiayai modal ventura, itu memberikan kesan bahwa perusahaan itu dipercaya dan membuat investor tertarik masuk juga. Dan yang terakhir, menghilangkan beban utang. Artinya karena dana diberikan dalam bentuk pinjaman bukan modal, startup tidak terbebani beban dan fokus pada pertumbuhan jangka panjang. Jadi, kesimpulan dari materi kami, modal ventura adalah instrumen pembiayaan krusial untuk usaha baru, inovasi, dan berisiko tinggi. Fokusnya pada prospek usaha dan manajemen, bukan jaminan, menjadikannya relevan bagi startup dan UKM berpotensi. Ini bukan hanya pendanaan, tetapi juga dukungan manajerial, strategi, dan akses jaringan, meningkatkan peluang keberhasilan. Modal ventura mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.